Sudahkah ini? Oh ya, sudah. Walaupun ada tambahan 1 dari 9. Zakia, selamat menikmati ya. Bersama di kelas 9B. Ada dongeng baru lagi untuk Zakia Nur. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pagi, Bu. oke. Semoga semua hari ini sehat ya, nggak ada yang kelaparan. Ya, semuanya nggak kelaparan kan? Karena sahur semuanya yang muslim ya. Kalau yang non muslim sudah sarapan, pasti nggak ada yang kelaparan. Oke, baik, kita segera memulai saja pembelajaran kita pagi ini. Ketua kelasnya dalam perjalanan kah, Vansa? Sudah ada, Bu. Oh, sudah ada. Saya kira perjalanan ya. Oke, silakan pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Afif, Krai. Kemarin kita sudah bahas soalnya. Nah, sekarang nih saya punya soal dikit nih. Dikit aja. Karena waktunya sebentar, jadi dikit saja, nggak usah banyak-banyak. Bentar ya. Kita latihan. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, kita mulai. Ini kok di tengah ini? Kita mulai dari awal. Oke. Oke, silakan jawab. Siapa yang bisa jawab? Jawabannya? Dan buktinya ya. Dapat? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Atau harus tak panggil? Bisa jawabnya? Ayo cepat, ini bisa ini. Yeslin, Bu. Yeslin, silakan. Alfa. Alfa, buktinya? Teks 1 menggunakan majas. Iya, ada majas hiperbola di situ di kalimat akhir. Suaranya menggelegar membelah angkasa. Itu kan hiperbola. Nah, lalu untuk teks 2 itu ungkapan itu yang perempuan sebagai belahan jiwa. Terus? Udah itu aja, Bu. Satu aja. Oke, ungkapannya satu ini. Ya kan? Iya. Oke. Saya kasih warna dulu ya. Kasih warna merah. Yang lain ada menemukan? Kalau ini suaranya menggelegar, majasnya hiperbola. Ada lagi yang menemukan? Ada? Silahkan. Untuk memperkuat bahwa benar ini majas, ini ungkapan. Wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Iya, majas apa ini? Tahu? Majas apa? Hiperbola kah, Bu? Hiperbola. Ada yang tahu majas apa? Metafora kah? Perumpamaan, betul, Jesslyn. Ya, oke. Ya, itu majas perumpamaan. Cirinya apa? Bagai. Bagai, iya. Itu cirinya kalau majas perumpamaan. Ya, ada kata bagai, seumpama, bak, seperti, laksana. Itu majas perumpamaan. Ada 2 majas ya. Ini ya. Sini, ungkapannya cuma satu. Di kaki lembah desa, Bu. Di kaki lembah desa.
Ini waktu itu sudah saya jelasin ya. Ini apa? Di kaki lembah itu apa? Ungkapan atau bukan? Kalau ungkapan itu maknanya berbeda dari kata yang membangunnya. Nah, gitu ya. Kalau belahan jiwa itu kan jiwa dipotong dua gitu, ya kan? Tapi apakah maknanya itu? Jadi dia berbeda gitu tuh. Tapi kalau di kaki lembah di waktu itu apa? Polisemi, kaki itu karena ada kesamaan bentuk, kesamaan tempat. Jadi dia di bawah itu dan lembah itu ya lembah, beneran lembah artinya gitu. Jadi enggak ungkapan. Mana lagi yang ungkapan? Jadi kalau ungkapan tuh kata yang membangunnya maknanya berbeda ya. Maknanya berbeda dari kata yang membangun. Ada lagi? Ketemu? Kalau ini bukan ya. Ini polisemi. Ada lagi menemukan? Cuma satu? Ini satunya saya kasih supaya cepat. Apa artinya? Artinya apa? Pura-pura nggak tahu. Wafat. Oh, kok menutup mata? Iya. Bikin pura-pura nggak Iya. tahu. Bisa, tapi sesuai konteks ya. Menutup mata itu pura-pura nggak tahu, tapi sesuai konteks. Kalau di sini menutup mata apa? Wafat. Wafat, iya. Meninggal, ya. Nah, jadi pilihan katanya kita juga harus tahu. Di sini orang tua itu meninggal. Kalau wafat itu biasa kita gunakan untuk orang yang penting, misalnya punya jabatan, gitu ya. Nanti kalau kita gunakan mangkat itu untuk raja, misalnya gitu. Nah, jadi pilihan kata itu juga penting. Jadi kalau untuk orang tua begini kita cukup mengatakan meninggal, gitu ya. Kalau wafat tuh biasanya untuk orang yang punya jabatan. Tapi kalaupun kita mau menggunakan untuk orang tua, wafat nggak apa-apa. Saya biasa pilihan katanya seperti itu, ya. Tapi kalau untuk penjahat, biasanya dia apa? Mati. Mati. Apalagi yang lebih serem? Kalau ketembak, tewas, iya. Itu. Tewas, tewas tuh nggak bisa untuk pahlawan ya. Misalnya pahlawan, ya pahlawan gitu. Pahlawan itu nggak bisa kita bilang tewas. Karena dia orang yang berjasa. Tewas tuh maknanya konotasinya tuh negatif. Jadi tewas tuh biasanya untuk penjahat, untuk buronan, yang gitu-gitu. Nah itu ya. Jadi satu kata mempunyai nilai rasa yang berbeda. Makanya kita jangan penjahat itu wafat dengan tenang. Lu senang banget menghormati penjahat. Ya, jadi kalau penjahat tuh biasanya kita tewas ya atau mati karena nilai rasa ya positif dan negatif. Walaupun maknanya sama-sama nyawanya hilang. Oke, jadi ini penggunaan bahasanya yang satu menggunakan majas, yang satu menggunakan ungkapan ya. Oke, yang ini. Nih. Bedanya. Apa? Langsung kelihatan loh sebenarnya. Apa penggunaan apa, Del? Yang pertama bahasa daerah, yang kedua bahasa asing. Iya, bahasa daerahnya dari daerah mana? Kau tahu? Jawa. Dari Jawa, betul. Jawa. Oke. Kalau dari ini dari bahasa Inggris ya. Jadi ini menggunakan bahasa daerah. Mbok, bener iki mbok. Bener le. Mbok, le. Oh, mbok, si mbok bener. Kemudian ada juga di sini bahasa asing. Walaupun cuma satu, supermarket ya. Tapi yang lebih banyak adalah bahasa daerah. Supermarket bahasa Indonesianya apa? Padanan katanya? Swalayan. Supermarket. Ya, swalayan. Bukan swalayan, tapi pasar swalayan. Ya, market itu kan pasar.
Jadi kalau swalayan tuh artinya melayani sendiri, ya. Tapi sekarang orang mau kemana ke swalayan gitu. Tapi orang sudah tahu artinya ke pasar swalayan. Tuh ya. Oke. Sekarang yang ini. Pola pengembangan. Oke. Siapa? Kamu jawab? Ada yang bisa jawab? Apa? Alfa. Alfa? Apa pengenalan tokoh? Mana? Iya. Siapa? Itu di teks 1 di kalimat pertama dia lelaki pendatang baru 2 bulanan tinggal di apa indekos In the cost. ya di In salah the satu cost tuh rumah penduduk. ngekos. Sewa. Oke, itu ya. Jadi ini pengenalan tokoh. Jadi tokoh ini baru 2 bulan. Oke, kalau yang ini penggambaran latar. Suatu pagi di bulan Desember saat terbangun di jendela kamarnya ya itu. Iya, berarti setting tempatnya, latarnya kapan? Pagi di bulan Desember. Pagi bulan Desember di Kamar. kamar. Iya. Oke. Berikutnya. Ayo, yang lain mana ini? Biar bisa. Delta, Bu. Hah? Delta. Apa? Delta. Teks Mana? 1 bahasa sastra, teks 2 bahasa ilmiah. Mana bahasa sastranya? Bahasa sastra, tahu bahasa sastra maksudnya? Maksudnya bahasa sastra tahu? Mana bahasa sastranya yang mana? Jadi Hah? Bisa menunjukkan mana bahasa sehingga itu simpulannya bahwa itu bahasa sastra. Ada yang bisa nunjukin mana contohnya bahasa sastra? Bahasa sastra itu biasanya banyak menggunakan kata-kata pilihan kata yang beda gitu ya. Tapi kalau di sini ini masih biasa. Dan biasanya selalu bermakna banyaknya konotasi atau menggunakan kata-kata kias. Ada kata kiasnya di situ? Ada? Ketemu? Ketemu kata kiasnya di teks 1? angin laut bertiup sepoi-sepoi. Ya, angin bertiup sepoi-sepoi. Ya, Tam- bisa. Dan sejauh mata memandang tampak ombak berkejar-kejaran menuju pantai. Iya. Ini apa ini? Apa ini? Yang ini ombak berkejaran menuju pantai? Menggunakan apa kiasannya? Kan ada majas, ada ungkapan, ada peribahasa, ada kata bermakna konotasi. Ini menggunakan apa? Ini contoh majas apa ini? Ombak berkejar-kejaran menuju pantai. Majas? Personifikasi. Personifikasi. Iya. Tuh. Iya. Jadi ini menggunakan bahasa sastra. Ya. Kalau ini bahasa ilmiah, kenapa ini masuk dalam bahasa ilmiah? Mana ragam ilmiahnya? Ragam ilmiah itu yang bagaimana sih? Tahu nggak? Bahasa ilmiah.
Ilmiah itu dari kata ilmu. Ya, itu dari bahasa Arab ini. Iyah, akhiran iyah itu dari bahasa Arab. Yang artinya yang bersifat. Jadi duniawiyah. Jadi yang bersifat duniawi. Ragawiyah. Ragawi. Ya, ragawiyah itu dari bahasa Arab itu yang kayak gitu ya, artinya punya sifat. Oke, ini contohnya yang bahasa ilmiah. Kita biasa menggunakan bahasa-bahasa yang seperti ini. Selain pantai yang berpasir, ada pantai yang berlumpur. Pantai ini terbentuk karena terlindung. Jadi ini sebenarnya bahasa ilmiah itu bahasa yang kita gunakan dalam yang sifatnya keilmuan. Artinya dalam situasi resmi. Ya, dalam situasi resmi kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi bahasa yang baik dan benar dan sesuai dengan kaidah kebahasaan itu adalah bisa dikatakan bahasa ilmiah, karena kecuali ditambahi dengan kosakatanya, tentunya pilihan katanya sesuai dengan ilmu yang sedang dibahas waktu itu. Misalnya sedang membahas lingkungan, tentunya banyak kosakata, pilihan kosakatanya di bidang lingkungan. Kalau di bidang astronomi, perbintangan misalnya, banyak ke sana, ke perbintangan, istilah-istilahnya. Tapi semua itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan baku. Dan sekarang sedang dalam forum resmi. Nah, seperti itu bahasa ilmiah ya. Jadi ini semuanya bahasanya baku, baik dan benar. Oke, kita lanjut nih. Pola pengembangan. Alfa. Ya. Alfa, latar cerita. Ntar ya, saya ngecas HP saya, laptop saya dulu. Oke. Oke. Latar cerita. Latarnya kapan? Latarnya? Latar apa aja? Pukul 3 sore. Itu latar? Waktu. Waktu. Oke. Di ambang pintu. Tempat. Makanan yang kubawa dari rumah. Enggak, yang ini ya, yang di ambang pintu. Kemudian mana lagi? Ini ya, di luar pagar. Nah, ini tempat kejadian-kejadiannya ya. Sambil menggali lubang, ini juga kita bisa tahu latarnya. Artinya di luar rumah, nggak mungkin menggali lubang di dalam rumah ya. Tapi siapa tahu ya, sekarang itu gila orang menggali lubang dalam rumah untuk ngubur hasil perbuatannya. Ya. Tapi itu di luar kebiasaan ya. Oke, yang ini berarti deskripsi tokoh. Apa yang dideskripsikan? Deskripsi tokoh, apa yang dideskripsikan? Kan mendeskripsikan, ada yang mendeskripsikan watak, ada yang mendeskripsikan perwujudannya atau penampakannya. Kok hilang? Loh, kok hilang? What the? Oh, ini. Oke, inilah kehebatannya laptop saya. Oke, ini yang dideskripsikan apa? Penampilannya atau penampakannya. Iya, kita lihat di sini. Ya. Kalau dulu ia laki ringkih. Tahu ringkih ya? Ringkih apa? Nanti siapa tahu enggak tahu lagi nih. Ringkih. Apa ini? Ringkih, tahu ringkih? Kurus gitu, Kak, Bu. Kurus. Kalau kurus, kalau kuat, sehat, enggak apa-apa. Ringkih itu artinya
lemah, ya, mudah roboh, mudah patah, mudah tumbang, mudah ya apa ya, tidak kuat lah. Ringkih itu gampang patah ya gitu ya. Kemudian sekarang lebih besar dan berisi. Dan biasanya ringkih itu identik dengan kurus, tetapi bukan berarti kurus itu selalu ringkih. Ya gitu ya, identik. Karena seolah-olah kalau ditendang jatuh gitu, itu ringkih. Rambutnya awut-awutan. Kulitnya yang dulu legam berubah menjadi hitam kehijauan. Kayak apa ya? Saking hitamnya tuh ya, mungkin hitam kehijauan. Legam tuh udah hitam. Sampai hitam kehijauan tuh saking hitamnya. Tuh ya. Oke, ini jadi pendeskripsian tokoh. Oke, sekarang kita ke ringkasan. Coba diringkas. Atau nggak usah pakai ringkasannya, sekarang ringkas sendiri. Bentar, kok jadinya kegedean bingit. Coba diringkas sendiri. Jengkol merupakan salah satu bahan makanan yang unik dan dapat diolah menjadi semur jengkol. Oke. Jengkol merupakan salah satu bahan makanan yang unik yang dan bisa diolah menjadi semur jengkol. Oke. Sama kan jawabannya? Gampang kan sebenarnya membuat rangkuman? Oke. Oke, sekarang ini. Nah, nih. Yuk, buat ringkasannya. Yuk. Ringkasannya bagaimana? Ada yang bisa? Sungai Ah, tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehingga harus melestarikan keberadaannya. ya. Kan gampang kan? Kayak gitu aja. Ya, ini tadi kan ada kita ini ya. Kita 2 kali ini ya. Nah, itu bisa dihilangkan. Hmm. Kalau salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan ini bisa diganti dengan apa supaya pendek? Supaya tidak dapat dilepaskan. Diganti dengan kata Penting, Bu. penting, betul. Jadi sungai merupakan bagian yang penting bagi kehidupan kita. Sehingga perlu dilestarikan keberadaannya. Nah, bisa juga gitu. Jadi nggak harus semua disebutkan. Ini kan kitanya sudah jangan 2 kali. Tapi untuk gampangnya seperti itu. Ya, menggabungkan ini. Oke. Oke, ini. Pantai Derawan. Apa? Ada yang bisa? Kita sampai jam berapa ya? Jangan-jangan salah lagi aku. Sampai 9.35. Oke, masih ada. Oke. Apa rangkumannya?
Apa rangkumannya yuk? Siapa yang bisa? Ada? Digabungin nih. Pantai Derawan dengan Pulau Derawan. Kalau pulau kan pasti ada pantainya. Keindahan Pulau Derawan keindahan Pulau Derawan oke ayo mana oke kita lihat di sini pilihannya kira-kira yang mana Pantai Derawan dan Pulau Derawan tuh sama kan gitu Pantai Derawan tuh ada di Pulau Derawan gitu nah Pulau Delta. Derawan itu tapi ya Delta di Pantai Derawan wisatawan bisa menikmati keindahan menikmati kegiatan menyelam dan mengunjungi 4 pulau yang cukup terkenal serta menikmati wisata bahari yang menarik. Oke, bisa. Jadi yang ini tadi tuh dibutuhkan mengunjungi 4 pulau itu untuk menyambungkan ke sini, gitu ya. Supaya enggak apa namanya? Kalimatnya itu bisa nyambung gitu, ya. Enggak anu banget gitu loh. Apa namanya? Enggak janggal gitu ya. Karena mau menghubungkan pasti akan sulit gitu ya. Oke. Nah, ini sudah. Ini harusnya nggak ada ini. Jadi jawabannya itu sebenarnya ini. Yang A. Tapi ini kemarin ya kan tanda koma di antara Gresik dan Kamis. Ini harusnya kemarin tuh di soalnya nggak ada. Ya. Duh, kenapa lagi nih? Ya. Ini ada Kamisnya, di situ ada. Nah, di sini harusnya Kabupaten Gresik, Kamis harusnya ada di sini. Tapi ada satu lagi yang Bu Wi, apa-apaan ini? Yang Bu Wi mau sampaikan. Ini di sini di kata ini. Nah, ini ada berapa? Ada Bupati Gresik Sambari Halim berarti kalau seperti ini tuh, kenapa sih nih? Kok melewat kayak gitu? Kata Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Nah, jadi Bupati Gresik Sambari berarti ini kalau tidak ada komanya ya nak ya keterangan tambahannya ini berarti Bupati Gresiknya itu Gresik Sambari Halim Radianto ya. Maka di sini sebenarnya harusnya juga ada koma dan di sini juga ada koma. Nah, itu ya. Itu perbaikannya. Jadi ini adalah keterangan tambahan ya, mengapit keterangan tambahan. Jadi misalnya begini, Ega siswa kelas 9B. Nah, Ega siswa kelas 9B. Maksudnya tuh ada keterangan bahwa Ega itu kelas 9B, bukan Ega yang kelas 9 yang lainnya. Nah, betul. Jadi kelas 9G-nya itu adalah keterangan tambahan dan perlu diberi tanda ini seperti ini. Diapit oleh 2 tanda koma. Itu aturannya, ya. Oke, berikutnya. Apa yang perlu diperbaiki? Yaitu penggunaan ini gampang ya.
penggunaan tanda baca ini. Ya. Itu harusnya hanya koma. Titik dua kapan gunakannya tahu? Titik dua kapan gunakannya? Kok titik dua? Ini titik koma. Titik koma itu kalau kita menulis satu informasi dengan satu informasi dan informasi berikutnya yang tidak nyambung tapi masih saling terkait. Nah, kayak gitu. Misalnya siswa kelas 9B kelas 9 mengikuti ujian bersama di SMP YPVDP. Titik koma, para siswa dijemput bus ke sekolah. Nah itu nggak ada hubungannya, tetapi nggak ada sebenarnya tidak ada hubungannya sepertinya, tetapi mereka masih saling terkait. Jadi mereka siswa itu berangkatnya naik bus untuk mengikuti itu tadi, seperti itulah kira-kira. Memang agak sulit itu ya untuk titik koma. Oke, ini penulisannya, ini coba diperbaiki penulisannya aja. Ini nggak usah lihat jawaban bisa. Coba diperbaiki tulisannya. Tulisannya. Kenapa ini kok? Nah ini. Anunya nih, mouse-nya nih terlalu sensi sehingga goyang dikit sudah. Oke. Coba ini perbaiki nilai tukar rupiah ditransaksikan antar bank di Jakarta Jumat. Penulisannya, penulisan antar jangan lupa ya. Penulisan antar ini harus digabung. Semua yang ada antar itu harus Anda gabung. Ya. Nggak boleh dipisah, kecuali antara. Kalau antara baru dipisah ya. Oke. Jadi yang besar adalah Jumat. Ya, terus ini rupiah. Ini juga ditulis huruf kapital. Kenapa sih ini kok sering sekali hubungan sinyalnya ndak nyambung? Oke, jadi yang besar adalah Jumat. Kemudian September, ini lupa. Kemudian rupiah ini harus ditulis dengan huruf kapital. Oke, kita 9.35 karena waktu yang membuat kita harus menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini. Semoga yang kita bahas walaupun sedikit ya bisa bermanfaat. Mulai jam 10:05 ya. Nanti yang berikutnya. Bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Terima kasih. Ini yang hadir saya lihat dulu. Hadir semua ya. Oke. Sudah hadir semua kelas 9B. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.